Sobat Viral Merdeka, yes! Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Dan juara viral di hari Senin ini 18 Agustus 2025 hadir menemani Sobat Viral dimanapun berada dengan bintang tamu spesial. Hari ini ada Teteh Oki Agustina. Hai. Thanks for coming loh. Thank you. Hatur Ini nuhun. ngomong-ngomong nih kan merdeka. Kenapa kita nggak merah putih? Iya benar. Kan merdekanya kemarin tuh. Tapi ini masih nuansa Masih merdeka nuansa ya. kan Iya. harusnya. Yang penting semangatnya. Yang penting semangat, Jiwanya. betul. Anyway, kalau misalkan kemerdekaan gini di rumah ada tradisi lomba-lomba bersama keluarga anak-anak. Biasanya lomba-lomba sih. Kalau itu suka ngumpul keluarga, terus kita bikin lomba gitu. Terus seruan aja Di sih. komplek sama ibu-ibu. Di komplek, kadang-kadang di rumah juga gitu kan. Sosok Oki Agustina ini yang ngeblend sama ibu-ibu komplek nggak sih? Atau sama ibu-ibu di sekolah gitu? Aku kalau ngeblend banget sih enggak ya. Cuman aduh tadi bilang sombong nggak sih, maksudnya aku tuh mungkin banyak kegiatan juga di luar, jadi memang jarang lah berkumpul. Tapi kalau Jarang. misalnya setiap ada event-event tertentu sih aku pasti datang. Ada grup kan? Ada lah gitu. Jadi suka ngobrol-ngobrol di situ Ngobrol-ngobrol. ya. Nah, tapi yang pastinya Teh Oki, thank you hatur nuhun udah mampir ke sini. Iya akhirnya Finally. saya Finally sudah mampir ke Jurnal Viral. Nanti kita akan bahas mengenai apa kegiatan Teh Oki yang lainnya. Tapi yang pastinya dengar-dengar kabarnya katanya comeback ke dunia entertainment, stripping lagi sinetron. iya. Itu gimana, ceritain dong awalnya. Sebenarnya syuting ini tuh aku bukan buat cari kerja sebenarnya sih. Nyari kegiatan aja. Kegiatan. Jadi kemarin-kemarin kan memang dilarang sama Kisha kan gitu. Jadi Karena dirimu manajernya Kesha juga. aku ngurusin Kisha juga, terus anak-anak juga kan. Nah, terus kemarin tuh sempat yang Kak, Bunda mau syuting lagi boleh? Nggak boleh kata Kisha gitu. Udah Bunda di rumah aja, urus Ica, urus adik-adik kata dia gitu. Terus kalau misalnya Bunda syuting juga, nanti Ica syuting, ini yang ngurusin siapa gitu kan gitu. Jadi anak-anak tuh yang syuting ada selain Kesha ada siapa? Nggak, kalau Sakina kan nyanyi. Sakina nyanyi. Yang satu, yang dua kan sekolah gitu. Terus yang Ica tuh siapa? Sakina? Kisha. Oh iya, oke, Kesha tuh banyak Ica. Ica, Oh jadi anak-anak berkegiatan juga Teh. Ada kegiatan juga. Nah, terus makanya dibilang, "Udah Bunda diam di rumah aja" gitu. Bunda butuh duit gue gitu kan. Hidup sendiri nih. Tapi gitu. kan Teh Oki juga dulu emang sebelum jadi sekarang gitu ya, emang sering main sinetron juga kan? Aku dari sebelum nikah sama ayahnya Kisha, sebelum nikah sama Mas Pasha memang udah di model. Di model ya sinetron gitu, juga, sinetron. gitu. Jadi emang udah nggak asing lah dengan Udah dunia nggak entertainment asing. ya gitu. Nah begitu divorce sama ayahnya anak-anak, kan aku balik lagi tuh, syuting-syuting lagi, di entertain lagi. Udah begitu menikah vakum lagi. Vakum lagi. Tapi yang aku kalau sering lihat Teh Oki ini jumpa di berbagai event tuh kalau dirimu jadi muse, jadi model gitu ya. Kali gitu, terus ya paling MC aja sih. Nah, MC juga sama ya. Tapi baru ngomongin tentang dunia entertainment, kita ada beberapa ya 2 artikel dulu nih mengenai Oki Agustina, kita akan bacakan ya. Check it out. Oki Agustina comeback ke dunia hiburan setelah 12 tahun vakum, ungkap tantangan terberatnya. Nah, ini apa nih Teh tantangan terberatnya? Jujur sih, berat badan. Berat badan. Enggak, masih bagus badannya, masih model banget. Tapi naik tahu. Ya tapi kan wajar, udah anak berapa Teh anaknya? 4. 4 tuh, anak 4 segini mah tuh luar biasa banget gitu. Anak 4 cuman ya itulah kadang-kadang malas olahraga ya. Olahraganya apa Teh Oki? Enggak, aku bisa nge-gym aja sih. Nge-gym. Oh, nge-gym nge-gym loh. aja. Biasa kan ibu-ibu yoga, pilates, dirimu nge-gym. Enggak, aku nge-gym aja. Nge-gym ya. Terlalu ibu-ibu kayaknya. Ada lagi artikel berikutnya nih. Oki Agustina mau syuting lagi. Kini fokus kembalikan bentuk tubuh ideal. Nah, tuh pas banget tuh artikelnya. Iya, memang. Jadi emang lagi fokus nge-gym. Lagi fokus nge-gym, terus kemarin sempat karena ada beberapa kegiatan kan. Ya akhirnya nggak sempat juga gitu. Ideal body goals itu berapa? Cenah berapa kilo? 56 sih. Pengennya. Sekarang? 61. Dikit lagi. Bisa itu bisa ya. Gak masalah kan umur ya. Iya. Jadi metabolisme tubuh juga udah beda. Tapi kan. makanan menjaga nggak diet gitu? Aku jaga banget. Teteh berarti intermittent fasting atau apa atau Sempat intermittent juga, cuma kan maksudnya godaan-godaan gula-gula dan tepung-tepung itu kan tidak bisa dihindari. benar. Tapi Sobat Viral setuju ya, sosok Teteh Oki Agustina segini mah ideal ya untuk ukuran 4 anak tuh udah best banget lah. Cuman aku teh Sunda banget ya. Nggak apa-apa Teh, bebas. Aku tuh kalau misalnya berat badan naik itu yang kelihatan pipi masalah itu. Oke, sama kita cabi. Sedangkan kan kalau namanya di kamera kan harus kelihatan shape ya, Iya. gitu. Namanya di kamera di TV itu kan akan kelihatan naik 5 kilo. Bener.
Tapi Teh, kita ngomongin tentang anak-anak, ngebagi schedule antara schedule Teteh, kegiatan Teteh sehari-hari dengan ngurus anak, parenting ke mereka tuh gimana tuh Teh mensiasatinya? Ya paling kalau misalnya Sabtu Minggu weekend gitu aku biasa bareng anak-anak. Wajib. Hari biasa juga iya sih ngontrol mereka sekolah gitu. Jadi memang cuman anak-anak untungnya tuh udah pada gede kan. Jadi udah bisa saling jaga. Jadi kalau aku ada kegiatan di luar kota yang harus misalnya aku ada yang di luar kota berapa hari aku bisa titipin gitu. Kayak yang di rumah kan sebenarnya sisa-sisa. Jadi gini, Kisha itu kan syuting kegiatannya sehari-hari. Syakina kan sekarang lagi sama ayahnya, lagi bantu ayahnya. Yang di rumah kan tinggal Nasya sama Miro nih. Nah, Nasya ini kan udah SMA kelas 2, Miro udah SD kelas 6. Jadi kalau aku keluar kota ya aku titipin gitu. Ya Tapi tetap semua di pantauan aku, CCTV nggak pernah lepas. Iya benar-benar benar ya. Tapi enak lah, anak-anak udah pada gede semua ya Teh. Alhamdulillah udah pada gede sih. Ini targetnya Teteh mau ngapain lagi di entertain? Misalkan mau coba apa lagi, sinetron udah, modeling udah, nyanyi juga kayaknya udah, ya kan, nge-MC apalagi Teh? Pengen film juga, mungkin main film sama Keisha gitu. Nah itu sih salah satunya. Cuma anakku belum mau. Kenapa? Dia bilang, enggak kalau syuting sama Bunda ntar yang ada malah bercanda terus gitu. Aku diomelin sama dia. Itu sih pengennya itu baru. Pengennya itu ya goalsnya ya gitu. Tapi sekarang berarti kegiatan sehari-hari bolak-balik nih, kalau misalnya ada kegiatan di Jakarta, Bogor, Jakarta. Itu wajib ya. Wajib gimana ya? Tapi kan namanya tinggal emang enak di Bogor ya. Enak Bogor gitu ya. Yang paling ngangenin di Bogor apa sih Teh? Kenapa? Yang paling ngangenin di Bogor tuh apa yang Teteh suka gitu di Bogor? Nggak macet sih. Oh ya. Kecuali cuma macetnya Sabtu Minggu ya. Iya, meskipun hujan gitu, mau tapi hujan tapi tetap enak ya, enak, adem ya. Terus juga apalagi kan rumah aku kan memang di kaki Gunung Salak kan, jadi lebih adem sih gitu. Nah, favoritnya kalau sama keluarga ngumpul, terutama sama anak-anak di Bogor aja tuh biasa kemana selain makan? Di rumah. Rumah. Anak-anakku tuh anak rumahan semua. Jadi kalau ya kayak Kisha nih, misal dia lagi break shooting gitu, ya paling kalau Kisha bisa pun biliar yuk gitu. Terus kalau yang lain-lain sih anak rumahan. Kisha umur berapa sekarang? 21. Kalau jalan ke mall gitu, misalkan bundanya jalan berdua gitu kan, misalkan ini ada yang kan adik kakak kalau nggak tahu gitu kan, atau nggak ini bunda anak, Kesha tipikal yang masih suka dipeluk, dirangkul, dipegang tangannya, atau udah risih gitu Teh? Dia yang ngerangkul sih biasanya. Oh dia yang justru ngerangkul ya, aku. kebapaan banget ya. Kebapaan. Beruntung nih cewek-cewek yang jadi istrinya Keisha nanti Biasanya ya. dia yang ngerangkul aku gitu kalau tiap jalan tuh ya gitu, yang ngerangkul gitu. Berarti dia memahami banget ya, dia jadi sekarang jadi kayak Dia tuh tanggung jawab anak laki-laki pertama gitu ya. Benar-benar Kisha tuh alhamdulillah sih anak yang bertanggung jawab gitu. Dia juga selalu sayang dan melindungi bunda sama adik-adiknya gitu. Sebagai kakak yang bertanggung jawab sih gitu. Kalau adiknya ada yang ngaco dikit gitu, jadi dia berperan sebagai ayahnya, pengganti ayahnya, juga sebagai kakak gitu. Ya memang ketiplek, mukanya mirip Mas Pasya banget ya. Iya. Bukan muka doang sebenarnya. Semuanya. Dari cara dia bicara, jadi cara dia gestur tubuhnya pun sama. Keisha dulu terjun ke entertainment, syuting umur berapa Teh? Umur 6 tahun. Udah syuting tuh. 6 tahun dia nyanyi dulu sebenarnya. Dia nyanyi itu di tahun 2009 tuh dia nyanyi. Di 2010 atau 2011 gitu aku lupa. Itu baru dia mulai sinetron. Itu keinginan dia sendiri atau memang karena orang tuanya dua-duanya seniman, entertainer, Kalau dicemplungin? gini, jadi kalau aku tuh kebetulan kan memang dia Kisha berkarir ini aku sudah sendiri kan, udah nggak sama ayahnya. Terus aku cuman bilang, Kak mau coba nyanyi nggak? Gitu. Anaknya mau gitu. Terus pas sinetron pun, Cak ada tawaran sinetron nih, Ica mau nggak? Karena dia belum pernah syuting sama sekali kan, dan kebetulan waktu itu dari pihak PH juga, ya udahlah. Berdua dulu sama Moki jadi mamanya Kisha, jadi memantau dulu gitu. Begitu dia udah bisa, udah aku lepas. Langsung jago ya. Nah itu, ini anak ini memang alhamdulillahnya memang punya bakat, jadi memang ya walaupun memang ada embel-embel anak Pasya Ungu, tapi dia tidak memanfaatkan itu gitu. Jadi memang karirnya Kisha ini semua benar-benar dari nol. Dia jalan sendiri, nyanyi pun sendiri, acting juga nggak ada yang ngajarin gitu kan, nggak sekolah acting gitu, nyanyi pun nggak sekolah nyanyi gitu. Pure memang bakat dari lahir, bakat dari Tuhan ya, gitu. Nah, terus kalau yang kedua, yang cewek, Syakina nyanyi juga. Dia nyanyi sama olahraga. Oke, berarti kalau nyanyi yang Sakina ini berarti nyanyi dipantau sama papahnya? Berdua sih kalau dia. Oh berdua. Gitu. Yang dua lagi nggak mau? Kalau yang Nasya nomor 3 itu dia fokusnya sekolah. Sekolah. Suka sekolah.
Iya, karena dia punya cita-cita lulus SMA ini dia mau kuliah ke China. Jadi dari sekarang dia udah mulai siapin semuanya dari les bahasanya, gitu, cari-cari sekolah. Gitu. Kalau yang bungsu mah belum kelihatan. Yang bungsu main bola sih yang pasti ya. Oh iya benar gitu. benar. Ih seru banget ya keluarganya Oki Agustina ini. Tapi kita punya artikel lagi nih mengenai Oki Agustina. Check it out. Oke, malu-malu apa nih? Iya benar ya, malu-malu Oki Agustina akui sudah punya pacar baru, nanti kita bahas ya. Satu lagi artikelnya. Oki Agustina akui sulitnya kenalkan pacar ke anak. Oh ini mengenai pribadi ya. Kita langsung bertanya kepada orangnya. Bener gak sih dari artikel ini? Karena kan ini artikel yang mengeluarkan. Berarti kan ada pantauan-pantauan media. Katanya punya kedekatan lagi dengan seseorang. Ya dekat ada lah gitu kan, teman dekat ada. Ya pastilah ya orang cantik begini ya. Siapa yang gak mau deketin? Cuman teman dekat ada. Ya cuman maksudnya bukan orang entertain sih ya. Jadi tidak bisa dipublikasikan. Tapi kalau deket gitu harus pertama harus izin anak-anak dulu. Oh iya, anak lah pasti. Jadi Keisha yang pertama nih. Oh, Keisha. Bunda aku oke. Jadi kalau dulu tuh Kisha tiap pacaran kan gimana aku ya gitu, bukan gimana aku sih, lebih ke Bun Eca kayaknya Bunda nggak serak deh gitu. Sekarang gantian dia, Bun kayaknya nggak deh. Gitu. Cuman anak-anak sih sebenarnya udah bilang pokoknya nggak ada nikah lagi gitu. Iya, berteman aja. Berteman aja, kalaupun nikah lagi juga nanti aja lah Bun, kalau udah kalau Ica udah nikah ada udah pada ini semua gitu. Iya, Karena iya. kan ya namanya kita manusia kan butuh teman hidup ya, apalagi Betul. anak-anak ini kan nanti akan menikah pada waktunya akan menikah, masing-masing punya keluarga sendiri, nggak mungkin kan bundanya ngintilin terus Iya. gitu. Terutama ini kalau Keisha udah ada pacar belum sih? Belum sekarang, Belum ya? dia lagi fokus karir dulu Fokus aja. karir. Tapi kalau misalkan seandainya nanti anak-anak memilih untuk aku mau nikah muda deh Bunda misalkan gitu, gimana? Dari teteh. Karena saya punya pengalaman nikah muda. Jangan gitu. Bukan nggak jangan sih, aku lebih bilang siap, yang penting mental Kak, aku bilang gitu. Anak-anak kayak Kisha juga, Kak kamu mapan, kamu di umur 21 udah punya, maksudnya udah boleh dibilang udah punya penghasilan sendiri dari kecil, udah hidup kamu udah enak mapan, cuman kan belum tentu mental kamu siap, itu doang. Jadi pertama tuh mental Yang ya. penting mental dan kesiapan itu nomor satu sih. Teteh punten aku mau nanya. Dulu Teteh menikah sama Mas Pasya umur berapa? Umur 21 mau kira 20 mau 21. Tetehnya. Aku Kalau Mas Pasya udah 23 matang. Oh, deketan lah ya umurnya. beda 3 tahun. Nah itu belajar dari pengalaman ibu bapaknya, makanya anak-anak jangan dulu deh gitu. Jangan dulu, maksudnya nikmatin dulu karir dulu, yang mau berkarir dulu, sekolah dulu, nanti kalau memang udah benar siap mental baru. Cuman Itu aku dia, bilang ya. sih anaknya nikah muda ya sama anak tuh jadi teman kan Iya, gitu. iya, Kalau iya. jalan tuh kita udah kayak adik kakak gitu. Pasti banyak nih ciwi-ciwi yang naksir sama Keisha ya. Secara sudah aktor diperhitungkan ya. Karena kemarin juga film-filmnya juga oke-oke semua nih Teteh. Alhamdulillah sih gitu. Maksudnya kalau aku selalu bilang gini, Kisha ini bisa seperti sekarang itu karena dia itu anak yang Mau belajar. mau belajar, kerja keras, dan yang pasti dia itu selalu bukan selalu sih, anak yang apa yang dilakuin tuh untuk bunda. Pasti untuk bunda pertama ya. Iya, Berarti itu. begitu cintanya dan sayangnya Keisha tuh terhadap bundanya tuh berkali-kali lipat ya. Luar biasa sih anak ini. Di umur yang segini ya 21, yang sebenarnya anak ini kan anak umur 21 loh, senang main, senang ini, senang itu gitu. Aku juga nggak maksain untuk kerja sih, untuk nggak maksa untuk cari uang Kak, cari uang gitu. Enggak, karena aku juga bilang Kak, kenapa Bunda kemarin salah satunya mau kerja, ya Bunda juga nggak bisa selamanya harus intil kakak gitu, nggak selamanya Bunda kakak jadi punya kewajiban untuk biayain Bunda, enggak gitu. Jadi makanya aku mau syuting lagi kemarin tuh, itu salah satunya. Tapi ya mungkin karena memang tujuan dia buat itu, alhamdulillah rezeki anak ini tuh Ada Masya aja Allah ya. sih gitu, ada aja gitu. Karena apapun itu segala sesuatu yang diberikan untuk orang tua, terutama ibu mah pasti diganti berkali-kali lipat. Berkali-kali, Masya Allah gitu. sih. Jadi kayak dia baru selesai syuting film nih. Dia baru syuting film tuh hari apa ya kemarin, berapa hari yang lalu lah gitu. Hari ini udah reading untuk film baru lagi sih. Memang selalu aja rezeki nggak keputus Ada ya. nggak keputus, alhamdulillah. Nah, yang manage kan Teteh tuh, berarti keuangan semuanya, scheduling semua masuk ke Teteh. Semua masuk ke aku. Ada sih manajer yang ngurusin, ada. Cuman Roadman. roadman-nya ada. Cuman untuk bagian bukan dealing sih, lebih ke Negotiable, approvalnya ya, aku, approval, approvalnya di aku gitu. Jadi Kisha pun gitu. Kalau ada film, coba gimana Bunda deh, kalau menurut Bunda oke, Ica ambil. Jadi dia selalu oke. begitu. Jadi bukan yang Bunda ada filmnya,
Ica mau ini enggak, dia selalu apapun selalu ngomong ke aku. Jadi keputusannya filmnya ambil atau enggak nanya ke Bunda dulu, terus juga Untuk harga juga ke Bunda. iya negosiasi. Berarti semua penghasilannya Keisha ada di Teoki. Di aku, memang kebetulan anak ini kan agak boros ya. gitu. Dipercayakan oleh Bunda. Dipercayakan, jadi ya udah Bunda aja yang manage langsung. Dan Kisha juga orang kan anaknya yang gimana ya. Kadang dia kan sekarang bantu aku banget nih untuk segi keuangan dari dulu sih sebenarnya. Dari sebelum aku bercerai pun ada beberapa yang memang dia bantuin ekonomi aku dan mantan suami dulu. Dia tuh apa-apa selalu kalau aku ngomong nih Kak, aku belanja ini, itu selalu marah. Dia tuh selalu kayak gitu. Berarti emang jiwa leadership udah benar-benar Dia marah, jadi dia tumbuh gini loh, banget. Bun pakai aja gitu, mau Bunda beli apa pakai. Uang itu mau didiamin nggak akan kemana-mana Bun gitu, maksudnya nggak akan. Ya kalau misalnya Bunda mau beli apa ya udah buat jenengin Bunda Yang gitu. penting Bunda happy. Dia selalu kayak gitu. Yang penting Bunda happy. Jadi kalau aku laporan nih Kak, tadi beli ini ya segini. Bun, dia marah. Bun, besok udah uang Ica pegang aja, kalau Bunda butuh baru ngomong deh. Capek Ica kata gitu. Iya. Jadi kalau aku laporan keuangan tuh selalu marah. Jadi terserah Bunda mau beli apa aja, yang Iya. penting Bunda bahagia gitu kan. Cuman kan baik lagi kan. Ya itu Namanya kan jiwa ibu ya Teh. Itu kan uang anak ya kan. Kayak kadang kamu pakai tuh aduh. Tapi apa namanya, selain Keisha sekarang syuting, kerja terus gitu kan. Nah, ada nggak niatan Keisha untuk kayak adik-adiknya gitu, mau kuliah lagi gitu? Kisha memang mau kuliah lagi, sama memang mau mencoba ke politik sih, ikutin ayahnya. Iya, ikutin ayahnya ya. Tapi nanti kali ya, udah matang kali ya. Pas nunggu berapa tahun lagi kali Teh? Tahun 2029 sih insya Allah. Iya, cukup lah 25 berarti. 25 umurnya. Nah, kalau ngomongin Keisha, ini ada beberapa karya-karyanya Keisha Alvaro. Kita lihat ya. Check this out. Oh, ini Teoki ya? Oh ya, karya Teoki. Karya Teteh justru ya. Oke, kita lihatnya. Oh, ini kemarin Teteh main film ini ya? Udah lama banget. Udah lama ini. ya? Main film horor loh Bu. Iya kan? Ya, Ini cameo aja sebenarnya, 10 Desember 2019. Iya udah lama banget ya Bos, sebelum Covid 2009. ya. Oh, iya 2009. Ya Allah, udah lama banget ya. Nextnya? Oh ya Allah, itu masih pakai nama El. Iya benar-benar. Di sini juga ini Ibu Wakil Gubernur main film juga Iya, ya. Benar, Arul Basyam udah lama juga, udah ini lama, 2010 ya. 2010 kalau Berarti film 2009 2010 terus selebihnya sinetron. Iya gitu. Terus, Nah, ini juga nih yang sempat viral dan juga panjang episodenya, yaitu Islam KTP. Ini sinetronnya pertama Kisha ini. Ya, Islam KTP ya. Ini Keisha di sini berperan Ada sebagai Kiki. sebagai, Tapi yang Islam KTP yang season 2 yang kita iya benar-benar. Sebagai apa ya, anaknya ya? sebagai anak aku. Anaknya Teteh ya, gitu ya. Dan ini panjang juga episodenya ya. Nah, ini Nah, yang Rasa terakhir. Rindu. Ini yang baru ya Teh ya? Ini yang baru, yang terakhir tapi udah kelar. Yang kemarin baru tayang ya. Rasa Rindu, sinetron lagi dan emang kayaknya seneng ya Teh. Aku happy sih, maksudnya aku senang acting gitu loh. Ya makanya dibilang tadi sinetron itu yang sekarang nih, kalau memang ke depan memang kemana ada tawaran film sih, cuman aku masih pikirin dulu. Ambil Teh. Itu aku bilang tadi, aku bilang Kisha kan mau ngapain, ya udah kalau cuman buat ngisi waktu silakan Kisha gitu, karena mungkin dia tahu kan daripada Bunda di rumah terus, Iya. daripada Bunda nggak ngapa-ngapain, ya udah. Cuman intinya banyak banget persyaratan dari Kisha sih gitu. Nggak boleh sampai pagi, nggak boleh capek, nggak boleh ini, kalau Bunda sakit nggak boleh syuting lagi gitu. Nah, ya Keisha ini selain Bukan Kisha, Kisha. Kisha ya, Kisha. Kisha ini selain dia anak pertama, menggantikan juga posisi sebagai ayah juga ya gitu ya. Dia mah lebih galak daripada aku. Iya benar-benar kayak menjaga bundanya banget bunda. ya. Kisha Alvaro ya kan. Nah, Teteh, ini kita ada foto-foto. Ini ada segmen namanya Describe Me. Kalau Teteh melihat foto-foto ini, apa yang terpikirkan di benak Teteh mengenai foto-foto tersebut ya? Describe Me, kita masuk ke foto yang pertama. Ya. Nah, katanya ngefans banget ya. Ngefans banget sama si Uwan. Temen aku, baturan aku, Uwan. Nanti aku salamin deh sama Uwan deh. Enggak, aku juga kenal Udah sebenarnya. kenal ya? Ya aku tuh awalnya tuh kan aku nggak terlalu merhatiin ya, dan aku nggak tahu lagu-lagunya Iya. gitu. Cuman pas kapan gitu aku tuh nonton TikTok atau YouTube gitu, lupa deh aku, TikTok atau IG gitu.
Ini nggak Sabodor ya vokalis gitu. Lucu gitu ya. Sih, heeh. Tapi lagu-lagunya juga enak ya Teh ya. Lagu juga enak. Iya benar. Apa namanya? Tadi ada foto berdua itu lagi di momen apa? Enggak, jadi aku tuh iseng kan pas aku di Bandung gitu, udah sempat deman kan. Wan, lagi di mana di Bandung? Ketemu tuh yang foto bareng gitu doang sih, ya udah. Jadi Wan menurut Teteh orangnya seperti apa? Kocak sih. Kocak ya. Kocak seru ya. Seru. Oke, foto berikutnya. Check this out. Bunda Maya. Nah, ini juga salah satunya kita langsung Teh Oki karena kemarin muncul di Bunda Maya juga Iya. nih ngobrol-ngobrol seputar kehidupan. Sosok Bunda Maya seperti apa? Dia udah kayak kakak sih. Jadi dulu nih cerita dikit dulu sebelum aku divorce. Jadi kita bermasalahnya bareng waktu itu kan. Mbak Bunda mau divorce, aku mau divorce. Jadi kita saling curhat waktu itu. Lama banget gak ketemu. Momennya barengan waktu itu ya? Momennya barengan. Jadi aku juga bercerita lah, maksud curhatnya Bun gimana ya, gini gitu. Lebih. Jadi pas kemarin ketemu lagi di podcast Bunda Maya, Ya udah jadi kita flashback. Iya kita udah lama banget ya nggak ketemu gitu. Karena memang lama sih nggak ketemu gitu. tapi pengen gak kayak Bunda Maya gitu akhirnya gitu menemukan Itu seseorang sosok yang luar biasa sih gitu. Orang yang Bunda Maya itu orang yang sabar. Menurut aku tuh orang yang sabar, yang luar biasa sih. Gitu. luar biasa ya. Kesabarannya yang buahkan hasil itu. Patut dicontoh sobat viral ya. Foto berikutnya, check this out. Nah ini juga sama di tempat curhat aku dulu. Ini Umi Pipik ya? Umi Pipik. Umi Pipik udah lama juga Lama kenal ya? banget gak ketemu. Jadi dulu juga sama begitu ada masalah sama mantan suami sama ayahnya anak-anak ya curhatnya ke almarhum Uje sama ke Umi Pipik juga gitu. Terakhir ketemu sama Umi kapan? Lama banget makanya terakhir ketemu tuh pas kajian sih. Tapi sampai sekarang masih keep in touch ya? Masih keep in touch. Berarti Umi Pipik di mata Teteh orangnya seperti apa? Itu sosok keibuan banget sih. Luar biasa. Berarti panutan Teteh salah satunya juga salah Umi Pipik satunya juga Pipik. yang dicontoh ya? Tempat curhat aku juga sih. Iya. Oke. Foto berikutnya. Nah, harta yang paling berharga. Kok ini Mas paruh hidup aku adalah semua. Keluarga. Jadi itu Keisha yang pertama, Keisha. yang kedua yang mana Teh? Yang pakai kacamata Sakina. Sakina, yang ketiga Nasya. Nasya yang keempat. Miro. Nasya cantik ya? Iya ini lagi di aku. Kakak banyak banget yang nawarin dia film serius. Film, sinetron apa memang anaknya nggak mau dia memang aku mau sekolah dulu gitu. Karena dia udah ngeliat sih teman-temannya kan dia sahabatan juga sama siapa namanya Bulan Sofia, adiknya Ratu Sofia, terus sahabatan juga sama siapa adiknya Michelle Sandrina adiknya Adik siapa? siapa namanya Sally yang adiknya Sandrina Michelle. Dia kan sahabatan. Nah, dia ngeliat nih kayak kalau misalnya ntar aku syuting nggak ada sekolahku berantakan. Karena mereka syuting, dia nggak mau. Padahal dia beda tawaran juga kan. Berarti dia yang mau ke Cina tuh dia? Dia. Kenapa dia memilih akhirnya ke Cina dari sekian banyak negara? Karena kemarin dia sempat dia udah googling kan. Cina ini kan negara yang berkembang banget. Gitu ya. Jadi dia bisa ngeliat banyak potensi yang bisa diambil di situ. Kemana Cinanya? Guangzhou, Beijing, Shanghai, Guangzhou. Chengdu, Guangzhou ya. Jadi di sana berkembang ya. Mengambil apa di sana? Bisnis Terakhir sih masih HI. Ntar berubah lagi kan masih berubah kan Iya, gitu. Ntar aku mau ngambil manajemen ntar lagi apa hubungan internasional ya apa ini. Yaudah kamu pantepin dulu. Tapi dia udah dapat sih sekolahnya. Tapi kekeh kalau ada yang nawarin narik-tarik, syuting yuk nggak mau. Masih belum. Kemarin tiba-tiba gini, mah kayaknya aku mau deh ambil film yang serius nih. Gue bilang karena ada beberapa PH nawarin kan. Aku tinggal bawa dia doang gitu. Tar dulu deh. Aku main dulu. Tar dulu deh. Aduh pipiku cabi. Aduh. Umur 17 tahun. Mau 17. Mau 17. Oh ya segitu mah lagi bingung-bingungnya nih mau kemana. Makanya kemarin juga. Ya dia tuh cantik kan. Iya. Tapi kadang insecure gitu dia tuh. Kak kamu tuh cantik loh. Enggak aku tuh pipiku tembem ini tuh gini. Anak sekarang kali ya. Teh Oki banget tuh. Kenapa? Teh Oki banget nggak? Justru aku lebih ke nomor 2. Aku lebih cuek dari dulu. Berarti kalau yang nomor 3 ini lebih ke beda sendiri. Bung gitu menonjol ya. Iya. Emang suka sekolah gitu. Jadi dari segi pendidikannya terus dia fokus dia gitu ya. Fokus gitu. Bagus lah gitu karena kan kakak juga si Kisha kan belum dari lulus SMA kan belum sekolah lagi. Sakina juga baru kuliah. Jadi dia pengennya fokus sekolah aja. Dia dari SMP tuh cita-citanya aku pengen jadi CEO. Luar biasa. bagus. SMP itu. Kak, orang kan cita-cita ya apa? Aku pengen jadi CEO katanya.
Jadi bos langsung. Jadi bos pengennya. Berarti dia kelas 3 SMA nih sekarang? Kelas 2. Oh kelas 2, berarti setahun lagi Tahun lah lagi. ya. Kalau misalkan dia ke Cina, berarti Teteh tinggal sama yang Tinggal kecil, aja. paling Si sama bungsu. Kisha gitu. Kalau Kisha berarti bulak-balik aja. Kalau Kisha di rumah sebenarnya, cuma dia keluar hanya untuk syuting. Ya, karena intensitasnya baiknya buat kerja gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk quality time di rumah menemani Dia di bundanya. rumah, jadi kadang-kadang Kak jalan yuk. Ibu daripada kita ke mall main biliar aja, kita sedang biliar kan gitu. Oke, Teteh, tapi sekarang kita lebih ke pribadi nih punten. Kemarin kan akhirnya divorce lagi gitu kan. Ibaratnya gagal lagi gitu. Nah itu berarti kan banyak trigger lah ya, banyak problem yang hanya Teteh dan dia yang tahu gitu kan. Tapi Teteh expect nggak sih bakal akhirnya di posisi sekarang? Tidak ada satu orang pun yang menikah berpikir untuk bercerai gitu, nggak ada. Jadi aku menikah sama ayahnya anak-anak pun gitu nggak ada pikiran untuk cerai gitu. Cuma kan itu jalan hidup ya. Aku sih selalu mikirnya ya udah ini jalan hidup yang harus aku laluin. Ya mau disesalin juga nggak perlu disesalin gitu, hidup terus berjalan kan. Jadi ya kalau dibilang ada expect ya enggak lah gitu kan gitu. Cuman itu jalan hidup aku, dinikmatin aja, dibawa santai. Aku yakin kok kedepannya akan Allah pasti udah nyiapin sesuatu yang lebih baik lah. Amin ya. Tapi hubungan masih keep in touch nggak Teh? Udah nggak? Enggak terlalu sih. Nggak terlalu Urusan ya. anak aja. Urusan anak aja ya. Yang pasti kita doakan Teteh mendapatkan yang terbaik ya. Amin. Dari segi karir, kehidupan, dan pastinya juga anak-anak sukses semuanya. Amin, amin, ya. ya Allah. Kalaupun nanti ada jodoh lagi setelah anak-anak Anak-anak settle dulu, anak-anak apa ya? Ya udah pada karena kan yang sebenarnya yang menantang nomor 3 nih nggak boleh nikah lagi gitu karena mungkin ada kekecewaan kan yang terakhir nih karena kebetulan kan Nasya ini lahir aku bercerai sama ayahnya anak-anak tuh saat hamil Nasya. Jadi saat Nasya lahir itu aku udah pisah sama ayahnya dan dia ketemu sosok ayahnya tuh papanya yang kemarin. Ya mungkin ada kekecewaan lah dia orangnya. Karena dia tumbuh di situ kan ya. tumbuh di situ jadi panutan gitu. Jadi mungkin nunggu dia, sebenarnya kalau yang lain mah ya udahlah bun gitu kan. Cuman nunggu dianya siap aja sih. Iya, yang pastinya Nasya ya. Nasya yang pastinya kejar cita-citamu sekolah setinggi mungkin ya, banggakan dan bahagiakan Bunda. Teteh, terakhir untuk menutup Jure Viral episode hari ini, pesan untuk anak-anak dong ke kamera dong, untuk semuanya. Kisha, Syakina, Nasya, dan Miro. Silakan ke kamera Teh. Kisha, Syakina, Nasya, Miro, Bunda ini sayang banget sama kalian. Apapun yang kalian lakukan di luar sana, ingat jangan pernah tinggalin ibadah, jangan pernah tinggalin sholat. Tetap jaga etika dan adab, karena apapun, setinggi apapun kamu, sebanyak apapun uang kamu, sekaya pun kamu, kalau kamu tidak punya adab dan etika terhadap orang lain, kamu bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Jure Viral episode kali ini everyone. Oki Agustina. Hatur nuhun Teteh. Dan Sobat Viral, terima kasih banyak sudah menyaksikan Jure Viral episode kali ini. Kita ketemu lagi di next episode tentunya. Jangan lupa ya terus saksikan Jure Viral di Seru Channel 333 Transvision, dan ada YouTube kita juga di YouTube Selalu Seru dan juga di YouTube Transvision Official, dan aplikasi Cuk Mucu membuat kamu bisa nonton di situ ya. Sampai jumpa lagi di next episode Jure Viral. Bye bye. Merdeka. Merdeka Teteh. Merdeka, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Yeay.